Nabi mengatakan bahwa shalah ya, kebaikan hadhil ummah, umat ini itu ada pada keyakinan ya. Ada pada keyakinan ya. Kalau keyakinan itu rusak ataupun hilang, maka rusaklah itu umat ya. Makanya umat Islam itu rusak ya, bukan karena bom atom ya, atau bukan karena ekonominya rusak, tidak, tetapi umat Islam rusak itu adalah ketika keyakinannya rusak gitu ya. Nah, sekarang itu keyakinan umat Islam rusak itu karena pemikiran, karena ghazwul fikri, gerakan-gerakan liberal, gerakan-gerakan sekulerisme, komunisme. Nah, itulah yang merusak keyakinan hari ini ya. Sehingga jangan heran kalau ada orang katanya muslim ya, ya dipanggil Pak Haji ya. Ya sarjananya juga sarjana tafsir atau sarjana hadis ya, muslim. Ya. Tetapi perilakunya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Karena keyakinannya hilang, dirusak tadi. Oleh apa? Pemikiran, mungkin diliberalkan pemikirannya, disekulerkan. Sehingga menganggap bahwa dunia harus terpisah dari agama. Agama hanya urusan masjid. Di luar masjid nggak usah pakai agama. Ekonomi harus dipisah dari agama dan seterusnya. Dirusak keyakinannya ya. Dan inilah yang menyebabkan ya umat itu rusak ya. Ya. Umat itu mudah dibeli ya. Walaupun kelihatannya mayoritas, tetapi diibaratkan seperti buih di lautan. Kenapa? Keyakinannya yang dirusak ya. Bukan fisiknya. Umat ini dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat yakin ya, sifat yakin ya. Ya, sifat yakin. Jamaah sekalian, yakin itu di dalam Al-Qur'an memiliki 3 tingkatan ya. Jadi yakin itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah ilmu yakin ya. Tingkatan yang kedua namanya ainul yakin ya. Dan tingkatan yang ketiga itu yang disebut dengan hakul yakin ya. Jadi ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kita bisa baca itu surat At-Takatsur ya. Surat At-Takatsur itu menjelaskan 3 tingkatan itu tadi ya. Ya. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Alhaakumut takatsur ya, telah melalaikan kalian at-takatsur. Numpuk-numpuk dunia tadi ya. Nah, ini yang penyebab utama rusaknya umat ini. At-takatsur ya. Numpuk-numpuk dunia sehingga bakhil tadi. Hatta zurtumul maqabir ya, sampai kalian ya menziarahi kubur, artinya sampai mati itu ya. Ya. Jadi sampai orang ditanam di kubur ya, itu terkadang masih mikirin dunia ya. Ya. Sampai ke bawah mati ya, saking panjang angan-angannya tadi. Jadi kalau orang udah panjang angan-angan itu yang dipikirin adalah takasur tadi, numpuk-numpuk harta sampai dia masuk ke liang lahat ya, tidak sadar kalau nyawa sudah dicabut ya. Taubat sudah ditutup. Kalla saufa ta'lamun ya. Sekali-kali jangan begitu. Ya, kelak kamu tahu itu, ya, kalian kelak akan mengetahui itu. Tsumma kalla saufa ta'lamun ya. Kemudian sekali-kali jangan begitu, kelak kalian akan tahu. Kalla, sekali-kali jangan begitu, diulang-ulang oleh Allah ya. Artinya kalla itu tujuannya supaya berhenti manusia. Berhenti dari terlalu panjang angan-angan dan numpuk-numpuk tadi dunianya, sehingga lupa ingatan atau lupa agamanya, lupa imannya ya. Berhenti. Kamu akan tahu akibatnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Jadi sekali-kali jangan begitu ya, dihentikan oleh Allah. Seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yakin ya. Nah, ini ilmu yakin. Jadi tingkatan yakin itu artinya yang pertama adalah ilmu yakin. Jadi ilmu yakin itu
pada tataran konsep. Jadi seseorang ya mengetahui ya sehingga dia yakin. Makanya ilmu itu jamaah sekalian itu ya, ilmu yang benar itu akan mendatangkan apa? Keyakinan. Ya. Nah, supaya orang tidak terjebak tadi di dalam kerusakan tadi, ya, at-takasur atau al-hakumut tadi, ya, lalai dan juga orang itu menumpuk-numpuk harta tadi, itu karena lupa. Jadi akal sehatnya sudah tidak berfungsi, mata hatinya sudah buta, ya. Sehingga ditegur oleh Allah sampai 3 kali, jangan seperti itu, ya, jangan sekali-kali seperti itu. Ya. Coba diperintahkan oleh Allah untuk berpikir dengan pikiran ya pengetahuan yang yakin ya. Yakin terhadap balasan Allah. Kalau orang yakin itu la tarawunnal jahim. Jadi kalau orang itu yakin ya, sungguh kalian itu akan melihat neraka jahim ya. Ya. Jadi manusia itu sebenarnya dengan ilmunya, dengan keyakinannya itu ya, dia bisa menembus batas ya. Ya. Orang yakin, walaupun surga kita tidak melihatnya, tapi kalau dengan keyakinan orang bisa sampai kepada sebuah ya, keimanan bahwa surga itu ada, alam barzah itu ada, tidak harus kuburan digali atau dipasang CCTV, tidak perlu, cukup yakin orang. Apa yang dikatakan oleh Allah itu benar, balasan itu ada, surga neraka ada, ya. Pahala dan juga siksa itu ada, yakin ya. Kalau seandainya orang itu yakin ya di dalam dirinya, dia selamat ya. Yakin itulah keimanan ya. Ya. Orang percaya kepada Allah ya, rezeki Allah yang mengatur ya. Orang percaya orang beramal mendapat surga, orang meninggalkan sholat mendapat neraka, yakin itu ya. Konsepnya adalah konsep yakin ya. Makanya di sini langkah yang harus dilakukan oleh umat Islam ya supaya mendapatkan jalan kebaikan ya dan perbaikan sehingga mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Umat ini ditolong oleh Allah, diperbaiki oleh Allah karena yakin tadi. Nah, jadi yang pertama yang harus dilakukan tadi itu adalah ilmu yakin ya. Bagaimana umat Islam itu berilmu dulu ya. Karena kebodohan itu menyebabkan keraguan ya. Kebodohan itu menyebabkan seseorang menjadi tersesat ya. Orang kalau sudah jauh dari ilmu, dia akan dipermainkan oleh sifat keraguan-raguan atau syubhat gitu ya. Makanya kenapa kita kalau tidak mengetahui ya, tidak boleh diam. Karena kalau diam itu akan dikuasai oleh keraguan. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu ya hendaklah kalian bertanya kepada ahli ilmu ya, supaya mendapatkan jawaban, sehingga hidup itu tidak dipermainkan dengan keraguan-raguan ya. Harus yakin, ilmu yakin penting supaya manusia itu, umat Islam itu tidak hanya berita-berita bohong yang setiap hari dikonsumsi ya. Rusaknya umat sekarang ini kan karena mengkonsumsi banyak hal-hal yang sifatnya itu kebodohan atau kebohongan atau hal-hal yang dibangun di tengah-tengah masyarakat berupa opini publik yang itu hoak ya, yang itu menyesatkan, sementara tidak bisa menfilter, tidak bisa menyaring mana yang benar mana yang tidak, karena tidak mau belajar, tidak mau berilmu. Makanya ilmu yakin itu awal ya. Kalau orang itu sudah punya ilmu yakin ya, punya ilmu yakin, punya konsep keyakinan yang benar di dalam dirinya ya, maka dia akan naik menjadi 2. Tingkatan yang berikutnya adalah ainul yakin ya. Ainul yakin. Tsumma la tarawunnaha ainul yakin ya. Jadi ainul yakin itu keyakinan yang kita yakini dan yang kita lihat ya. Jadi kalau orang itu sudah punya keyakinan di dalam hati ya, ketika keyakinan itu sudah mendarah daging, maka dia akan melihat bukti daripada keyakinan tadi ya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar yakin tetapi melihat ya. Ya, melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Sama si Badui tadi ketika dibacakan ayat
Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rezeki kalian. Allah janjikan rezeki kalian di langit. Dan surga yang dijanjikan, balasan pahala yang dijanjikan kalian itu ada di langit. Yakin dia, Badui itu yakin. Ya. Sehingga saking yakinnya itu si Badui percaya bahwa Allah yang memberikan rezeki. Ngapain saya bergantung pada onta ini? Tak sembelih ontanya, tak bagikan. Apakah kemudian Badui mati? Tidak. Tapi ternyata Badui itu saking yakinnya, dia melihat betul rezekinya Allah. Ternyata dengan disembelihnya onta tadi itu Allah malah lipat gandakan rezeki yang lebih banyak sebab dia sedekah. Dia lihat buktinya. Nah itulah namanya ainul yakin. Ya. Kalau umat Islam nggak punya ainul yakin itu ya kikir. Harta ya dikantongin diri sendiri. Ya. Nggak mau nolong orang lain. Ya. Ya, urus diri sendiri. Nggak mau sedekah, nggak mau zakat. Karena dia nggak yakin. Tapi kalau orang yakin, orang zakat, orang sedekah itu berkah, itu yakin. Buktinya kapan? Sedekah dulu. Orang bisnis kok dia mau sedekah, insya Allah bisnisnya lancar. Ketika dia melihat lancarnya bisnis, nah itu namanya ainul yakin. Allah tunjukkan ya, bukti dari sebuah keimanan, bukti dari sebuah kebenaran dari apa yang diyakini selama ini. Allah pasti akan tampakkan itu ketika orang beriman ya, telah ada di dalam dirinya konsep keyakinan yang matang, yang mendarah daging, yang itu menjadi jalan hidupnya, dipercayai, ya pasti bukti itu nanti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang berdoa kalau nggak yakin, dia bisa putus asa. Ya, yakin saja orang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Ya, suatu saat dia akan melihat hasil doanya. Ya, makanya orang berdoa itu kan disimpan oleh Allah atau dibalas secara langsung atau diganti oleh Allah. Ya, dia diselamatkan dari musibah sebab doa. Ya, ya. Sebab itu doa. Ya. Jadi itu yakin ya, yang kemudian menjadi apa? Ainul yakin. Ya. Jadi asalnya ilmul yakin kemudian ainul yakin. Nah, ketika orang itu sudah bisa sampai kepada tingkatan ainul yakin, nanti dia naik. Jadilah yang namanya haqqul yakin ya. Haqqul yakin. Makanya ayatnya tadi fa warabbis samai wal ardi innahu lahaqq. Innahu lahaqq ya. Ya. Jadi kalau haqqul yakin itu orang itu sudah bisa mencicipi betul ya. Ya, orang enggak pernah lihat durian dikasih tahu. Durian itu enak loh. Durian itu baunya harum. Nah, dia nggak pernah lihat durian, dia percaya saja. Ketika dia melihat durian, oh ini namanya durian. Nah, jadi dia dikasih tahu bahwa durian itu enak, durian itu harum, sedap, ya. Itu namanya ilmu yakin, dia yakin. Kemudian dia ditunjukin ini buah durian. Nah, itu namanya ainul yakin. Nah, tapi kalau dia sudah mencicipi enak dan harumnya buah durian, itu namanya haqqul yakin. Jadi haqqul yakin itu adalah tingkatan keimanan yang paling tinggi. Ya. Tingkatan keimanan yang paling tinggi. Kenapa? Di tingkatan haqqul yakin ini, manusia itu mencicipi nikmatnya iman gitu. Jadi, ya, tidak ada yang dipikirkan di dalam hatinya kecuali Allah itu. Makanya kalau sudah orang tingkatannya hakul yakin, itu nggak mikir lagi pamrih itu ya. Dia beramal udah nggak mikir dipuji orang atau tidak, nggak penting, ya kan? Dia sedekah sudah nggak mikir apakah nanti diucapin terima kasih atau dapat kwitansi atau tidak, atau dapat ucapan selamat atau tidak, itu udah nggak kepikir itu. Karena yang dipikirin apa? Yang penting dapat ridhonya Allah. Itu namanya hakul yakin ya. Jadi orang kalau udah hakul yakin itu sudah tidak lagi memikirkan makhluk ya. Yang dilihat itu adalah Allah ya. Jadi segala gerak-geriknya itu ya karena Allah saja gitu. Sehingga di sini dia tidak lagi pujian atau celaan manusia itu udah enggak menjadi prioritas ya. Sudah enggak dipikirin lagi. Kenapa? Karena dia sudah merasakan tadi nikmat manisnya iman ya. Jadi dia sudah mendapati nikmat
manisnya iman, manisnya beribadah. Ya, terkadang sudah nggak mikir, ya, nggak mikir ini dingin atau panas, ya. Yang penting dia sholat subuh bangun, ya, untuk beribadah. Dia kepingin ketemu Allah. Jadi dia udah nggak terlalu berpikir, ya, ya, terhadap kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya memanjakan badan atau kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya itu untuk keenaan duniawi, tidak mikir lagi. Kenapa? Karena dia sudah sampai kepada derajat hakul yakin. Nah, jika umat Islam itu sudah derajatnya hakul yakin, nah itulah, ya, itulah puncak daripada kebaikan umat ini, ya. Jadi hakul yakin, ya, keyakinan yang puncak, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinannya itu sudah memuncak gitu, ya. Sehingga kehidupannya ya zuhud, ya. Zuhud itu artinya enggak tergantung dengan kehidupan dunia.